Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Video kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin ayam crispy atau ayam fried chicken yang rasanya enak, kulitnya juga crispy banget, dengan bahan yang mudah dan ada di dapur kalian ya. Jadi nggak perlu ribet dengan bahan-bahan yang nggak ada di rumah. Aku juga bakalan share gimana cara aku bikin sambal yang enak dan pedesnya luar biasa. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Buat kalian yang udah subscribe channel aku ucapin terima kasih ya, dan jangan lupa buat nonton semua video aku. Dan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng supaya aku makin semangat bikin video, masak, dan bikin kue lainnya ya. Oke, sekarang lanjut aja kita ke bahan-bahannya. Di sini aku udah punya ayam. Untuk bumbunya aku punya kaldu ayam, garam, dan juga lada bubuk ya. Ini simple banget. Terus aku juga punya ketumbar. Dan untuk bumbu halusnya aku cukup pakai bawang putih, jahe, dan juga kunyit. Oke, di sini aku mau haluskan dulu bumbu halusnya, bawang putih, jahe, dan sedikit kunyit ya. Aku juga tambahkan ketumbar. Kalau misalnya kalian mau pakai ketumbar bubuk juga boleh aja, terserah kalian. Terus aku tambahkan sedikit air, lalu aku blender sampai halus ya. Oke, kalau udah halus, kita buka blendernya. Sekarang saatnya aku masukkan ke dalam mangkuk kayak gini. Oke, lanjut aku juga tambahkan bumbunya, kaldu ayam, garam, dan juga merica bubuk ya, atau lada bubuk. Di sini kalian harus pastikan benar-benar rasa dari bumbunya ini ada terasa garamnya alias asin. Aku juga tambahin sedikit air, lalu aku aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur rata ya. Lanjut sekarang aku masukkan ayam satu persatu sambil tekan-tekan gitu supaya bumbunya meresap ya. Oke, di sini aku masukkan ayamnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya bumbunya itu merata ke semua ayamnya ya. Jadi nggak bagian bawah aja yang kena bumbu. Terus kalau udah diaduk-aduk kayak gini sampai rata, ayamnya bisa kita diamkan. Aku biasanya diamkan semalaman ya. Jadi kalau misalnya aku pengen masak ayamnya pagi, aku udah marinasi ayamnya ini sore sebelumnya ya, supaya bumbunya itu benar-benar meresap ke ayamnya ya. Tapi kalau misalnya kalian mau marinasi 3 jam aja juga boleh, tapi rasanya bakalan beda antara marinasi 3 jam dengan marinasi semalaman ya. Oke, ini udah paginya. Sekarang aku mau siapkan tepung terigu. Di situ aku pakai tepung terigu cakra. Terus aku juga punya tepung maizena. Aku juga siapkan baking soda sedikit aja kayak gini ya. Lanjut aku juga punya garam. Ini setengah sendok teh. Terus aku juga punya merica bubuk dan juga kaldu ayam ya. Oke, di sini aku campurkan tepung maizena ke dalam tepung cakra ya, lalu aku aduk-aduk. Aku juga tambahkan baking soda. Di sini sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan baking soda, tepungnya itu bakalan pahit. Terus aku juga masukkan garam. Selanjutnya aku juga masukkan kaldu ayam dan juga merica bubuknya ya, lalu aku aduk-aduk lagi tepungnya. Oke, sekarang aku mau bikin tepung basahnya ya. Aku pakai 4 sendok makan tepung kering yang aku campur tadi ke dalam mangkuk kayak gini. Lanjut aku tambahkan 1 gelas air es. Ini aku pakai air dingin ya. Airnya harus benar-benar dingin supaya nanti hasil kriuk dari goreng tepungnya ini benar-benar berhasil ya. Jadi kalau misalnya adonan yang basah ini udah suhunya itu suhu ruang alias nggak dingin lagi, kalian bisa masukkan dulu ke dalam kulkas ya supaya dia tetap dingin. Oh ya, jangan lupa diaduk-aduk sampai kayak gini ya. Jadi adonannya itu nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair.
Oke, sekarang lanjut ke proses penepungan ya. Di sini yang pertama aku masukkan ayam ke bahan kering, ke tepung yang kering, lalu dipukul-pukul kayak gitu. Lanjut aku masukkan ke tepung basahnya kayak gini ya, lalu dibalut semua permukaan ayamnya dengan tepung basahnya. Setelah itu aku masukkan lagi ke tepung keringnya ya, lalu dibalut lagi semua permukaan ayamnya pakai tepung kering. Jangan ditekan-tekan supaya tepungnya itu nggak keras ya, jadi dibalur aja semua ayamnya itu pakai tepung kayak gini ya hasilnya. Kalau proses penempungannya udah selesai, aku langsung masukkan ayamnya ke minyak yang udah aku panaskan di panci stand cookware ini. Jadi minyaknya itu benar-benar harus merendam ayamnya ya, supaya ayamnya nanti itu matang merata. Dan pada tahap ini kalian harus benar-benar pastikan pakai api sedang cenderung kecil ya. Jangan pakai api yang besar karena nanti ayamnya nggak mateng sampai dalam-dalamnya. Oke, ini aku lanjut mau tepungkan yang satu lagi. Di sini aku pakai yang paha. Sama seperti tadi, aku balut pakai bahan kering. Setelah itu aku balut lagi ke bahan basah dan yang terakhir aku balut lagi ke bahan kering. Oh ya, pada tahap ini jangan kalian tepungin ayamnya banyak-banyak. Jadi tepungin ayamnya itu pas bener-bener mau digoreng ya. Karena kalau ayamnya udah ditepung dulu tapi masih ngantri buat digoreng, ayamnya atau tepung di ayamnya itu bakalan keras. Untuk bahan tepung basahnya, kalau misalnya kalian masih nunggu buat digoreng, jangan lupa buat masukin ke dalam kulkas supaya dia tetap dingin ya. Oh ya, kalau untuk tepung keringnya ini, pada saat kalian udah selesai proses penempungan ayam kayak gini, yang pertama, terus ada tepung yang menggumpal, kalian wajib banget buat saring ya, supaya tepungnya itu tetap mulus ya. Jadi nanti untuk proses penempungan ayam yang kedua, nggak ada tepung yang menggumpal yang lengket di permukaan ayam ya. Karena tepung yang menggumpal itu bakalan bikin kulit ayam kalian jadi keras ya, jadi harus diperhatikan betul-betul ya. Oke, setelah selesai ditepung, aku langsung masukkan lagi ke dalam minyaknya. Di sini aku pakai saucepan dari stand cookware karena aku pengen menghemat minyak. Walaupun di sini aku cuma bisa goreng 2 potong ayam, tapi nggak apa-apa karena sekarang minyak juga bener-bener lagi mahal. Oke, untuk proses penggorengan ini aku memerlukan waktu kurang lebih 25 menit ya, sampai warnanya benar-benar kecoklatan gitu. Jadi kalian nggak perlu takut bagian dalam ayamnya itu nggak mateng ya, karena emang proses masaknya itu juga lumayan lama. Hasilnya juga bakalan kriuk tepungnya dan ayamnya juga lembut di dalam ya. Kayak gini kalian bisa dengarkan kulit ayamnya itu benar-benar crispy. Di sini agak susah aku bukanya, bukan karena dia keras ya, tapi karena memang ayamnya itu masih panas di tangan aku. Dan ini dia hasil ayam bagian dalamnya, benar-benar mateng dan daging ayamnya juga juicy ya. Jadi enak banget dan pastinya lebih sehat karena kita pakai minyak yang bersih ya. Lanjut, sekarang aku mau bikin sambal untuk ayam gepreknya. Jadi bakalan aku jadiin ayam geprek ya. Semua bahan cabai rawit merah, bawang putih, garam dan juga kaldu jamur aku masukkan ke dalam ulekan. Lalu aku ulek sampai halus ya. By the way, bawang putihnya harus benar-benar halus ya guys. Oke, kalau dirasa cabenya itu udah halus kayak gini, sekarang aku mau tambahkan minyak. Di sini aku pakai minyak bekas goreng ayam tadi. Jadi minyaknya itu udah benar-benar aku panaskan
sampai benar-benar panas kayak berasap gitu, baru aku masukkan ke dalam cabenya. Lalu aku aduk-aduk sampai rata ya, minyaknya secukupnya aja ya. Hasilnya kayak gini cabenya, ini benar-benar pedas banget. Lanjut sekarang aku mau ambil satu ayamnya, lalu aku geprek kayak gini supaya jadi ayam geprek kayak di ayam geprek bensu ya, yang favorit itu. Terus di sini aku hidangkan di piring, lanjut aku tambahkan cabai atau sambal bawang di atasnya ya, dikasih ke semua permukaan ayamnya. Hasilnya kayak gini, benar-benar mirip dengan ayam geprek bensu. Oh ya, kalian pasti pengen banget bikin ayam ini di rumah kan? Buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, aku ucapin terima kasih ya. Semoga video ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye!